Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama aku Farhan Ibnu Fajar. Aku dari Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2023. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan pada kalian semua bagaimana implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja, khususnya pada bidang aku, yaitu di bidang Teknik Elektro. Seberapa penting sih keselamatan kerja di dalam bidang teknik elektro? Seperti yang kita tahu, kerjaan di bidang teknik elektro ini sangat banyak sekali resiko kecelakaan yang bisa terjadi, seperti konsleting listrik, kejut listrik, luka bakar, dan lain-lain. Kemudian, keselamatan kerja juga mempengaruhi produktivitas, reputasi, perusahaan, dan tanggung jawab sosial. Kemudian, apa sih tujuan dibentuknya Undang-Undang K3? Sebelumnya aku ingin menjelaskan UU K3 itu apa sih? Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disingkat UU K3 adalah landasan hukum yang mengatur aspek keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerjanya. Nah, untuk menjamin para pekerja dari kecelakaan kerja, maka dibuatlah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau UU K3 yang memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi para pekerja dari resiko kecelakaan dan penyakit yang mungkin timbul selama menjalankan tugas pekerjaan. Lalu, apa aja sih pekerjaan di bidang teknik elektro yang beresiko kecelakaan? Ini hanya sebagian kecil ya, sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama ada perawatan sistem tegangan tinggi. Ini udah elektro banget sih, karena kita sudah pasti kenal dengan arus listrik, tegangan tinggi, AC 220 volt atau lebih. Lalu instalasi listrik industri atau rumah. Kemudian pemeliharaan panel listrik. Lalu perawatan sistem kontrol otomatis, perbaikan barang elektronik, dan terakhir kerjaan pada pembangkit listrik. Kemudian, bagaimana cara mengimplementasikan Undang-Undang K3 kepada pekerjaan di bidang teknik elektro? Yang pertama, melakukan pelatihan dan sertifikasi para pekerja yang berguna untuk melatih skill dan kemampuan para pekerja di bidang pekerjaannya dengan menerapkan sesuai standar K3. Lalu yang kedua, memastikan peralatan teruji dan terukur. Dan di sini kita pastikan terlebih dahulu alat-alat yang kita gunakan masih layak dipakai dan sesuai dengan aturan K3. Lalu yang ketiga ada wajib memakai alat pelindung diri. Ini wajib banget dipakai sama para pekerja khususnya di bidang industri-industri. Nah, APD ini juga APD ini tergantung pekerjaannya ya. Lalu yang keempat ada memeriksa peralatan listrik sebelum dipakai. Lalu yang kelima melakukan pengecekan secara berkala. Lalu di sini ada beberapa alat pelindung diri, mulai dari alat pelindung kepala yaitu helm yang berguna untuk melindungi kepala dari benturan. Lalu yang kedua ada alat pelindung tangan seperti sarung tangan dan sarung lengan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari percikan atau serpihan-serpihan tajam. Lalu yang ketiga ada alat pelindung kaki, yaitu biasanya sepatu boots atau sepatu safety. Fungsinya pasti untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam ataupun benda seperti listrik yang bisa menyambar pada badan kita langsung. Lalu yang keempat, alat pelindung mata dan wajah. Contohnya seperti kacamata dan masker yang berfungsi untuk melindungi wajah dari bahaya potensi kerja. Lalu yang kelima ada alat pelindung telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari suara yang bising, seperti contohnya earplugs. Lalu yang terakhir ada pakaian pelindung yang berguna untuk melindungi
bagian badan dari bahaya kecelakaan kerja. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang teknik elektro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.